warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau membahas mengenai sama tentang agama-agama bangsa Arab. Kemarin kita sudah membahas mengenai Amr bin Luhai yang menjadi biang keladi dari penyembahan berhala pertama kali di tanah Arab. Jadi selama 2100 tahun negara Jazirah Arab ini memeluk agama Nabi Ibrahim. Setelah itu muncullah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini kejadiannya adalah sekitar 100 tahun setelah Nabi Isa lahir. Nah, Amr bin Luhai ini kemarin kita sudah membahas mengenai beliau membawa berhala pertama Hubal dari Syam ke Mekah, yang kemudian menginspirasi daripada berhala-berhala lainnya seperti yang terkenal adalah Manat, Lata, dan Uzza. Nah, ini penempatan daripada berhala-berhala itu. Luhai ada di Mekah, kemudian ada Lata juga di Mekah atau Taif, kemudian Manat ada di daerah dekat daripada Laut Merah, kemudian ada Uzza di Wadi Nahlah, itu dimana ditemukannya berhala-berhala terkenal dari Jazirah Arab. Kemudian setan dia tidak tinggal diam, dia menginspirasi Amr bin Luhai untuk menggali di daerah Jeddah, sehingga berhala-berhala yang ada di zaman Nabi Nuh namanya Wud, Suwaya, Huz, Ya'fa dan Nasr ditemukan. Nah, di zaman ini pada umumnya penduduk berpikiran bahwa ini bukanlah perubahan dari negara, bukanlah perubahan dari agama Nabi Ibrahim, tapi adalah suatu inovasi yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu lebih baik. Seperti contohnya mereka menjadikan berhala ini sebagai atau mediator. Dalam bahasa Arab disebut syafa'ah. Jadi syafa'ah ini adalah mediator ketika mereka minta tolong kepada Allah, karena mereka merasa diri mereka itu rendah, banyak dosa, mereka perlukan mediator supaya Allah mengabulkan doa-doa mereka. Contoh, di Arab kan kering, susah hujan. Ketika mereka minta ketika mereka minta supaya hujan diturunkan, mereka segan kalau minta langsung kepada Allah. Oleh karena itu mereka minta dulu kepada berhala ini supaya berhala itu menyampaikannya sama Allah. Aneh bukan?
Kemudian setelah itu mereka menyembelih kurban untuk berhala-berhala. Sehingga di Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman bahwa diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi kurban-kurban yang disembelih untuk berhala itu kita nggak boleh makan. Nah, yang ketiga adalah mereka berhaji dan tawaf, sujud kepada berhala. Itulah yang terjadi di zaman itu. Kemudian di zaman Amr bin Luhai sekitar 500 tahun sebelum Rasulullah SAW lahir, ada hal-hal baru, inovasi lain yang niatnya baik tapi tanpa landasan atau perintah dari Allah, sehingga tertolak. Seperti di zaman dulu kan mereka sangat mengagungkan unta, sebab unta itu adalah kendaraan mereka di padang pasir. Nah, unta betina itu menjadi unta yang mereka sayang, karena unta betina itu bisa mengandung dan melahirkan anak-anak yang merupakan sumber daripada kekayaan mereka. Nah, pernah dengar nggak ada istilah namanya saibah, bahirah, dan ham mengenai unta? Nah, saibah itu adalah unta betina yang melahirkan 10 anak, semuanya betina. Mereka pengen memuliakan unta betina yang punya 10 anak betina juga, sehingga kekayaan yang mereka dapat dari ini luar biasa besar. Ingat, harga satu unta itu samanya kalau ditukar itu dapat dua motor. Nah, apa saibah tadi? Keutamaan apa yang mereka buat terhadap saibah, karena mereka memuliakannya, maka saibah ini, unta betina ini, tidak boleh ditunggangi. Kemudian tidak boleh diminum susunya. Nah, jadinya jadi jadi makhluk yang tidak berguna dan mubazir. Nah, kemudian ada yang namanya bahirah. Bahirah itu anak daripada saibah tadi yang 10 unta betina yang dilahirkan oleh saibah. Kemudian ada ham. Ham itu artinya unta jantan yang menghamili unta betina 10 kali dan semua anaknya perempuan. Jadi peraturan pengagungan yang luar biasa ini terhadap binatang unta ini membuat mereka dikecam oleh Allah, seperti yang dituliskan di surat Al-Maidah ayat 103. Al-Maidah ayat 103. Ya. Mau buka dulu Quran Al-Maidah. Ma ja'alallahu min bakhiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktsaruhum la ya'lamun. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah
Syaibah, Wasilah, dan Ham. Tetapi orang-orang kafir itu membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Bapak tadi sudah membahas masalah Bahirah, anak daripada Saibah. Saibah itu onta betina yang sudah mempunyai anak 10 onta betina. Kemudian Wasilah ini Bapak belum terangkan, Wasilah itu adalah domba betina yang melahirkan kembar 5 kali berturut-turut, semuanya betina. Kemudian Ham adalah unta jantan yang menghamili unta betina 10 kali dan anak-anaknya itu 10-10-nya betina. Jadi orang kafir membuat dusta seolah-olah ini datangnya dari Allah perintahnya untuk memuliakan unta dan kambing ini. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Maksudnya orang-orang lain tuh hanya mengikut aja jadi anak penduduk Quraisy. Mereka cuma mengikuti apa yang pemimpin mereka Amr bin Luhai katakan. Nah, itu tentang Amr bin Luhai dan inovasi-inovasi baru dalam hal agama yang mereka sangka itu datangnya dari Allah. Oke, cukup segitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.